Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 2, kita akan membuat database, model, tabel, trigger, dan view. Di sini untuk database-nya jangan lupa kalian nyalakan examnya dulu. Di sini diminta untuk membuat database dengan nama dbsia 2 karena saya udah ada, saya pakainya dbsia 3 ya. Kita ke localhost phpMyAdmin. Di sini kita bikin database. Kita diminta untuk membuat tabel. Nah, di sini sebelumnya kita ubah dulu di file.env, nama databasenya kita ubah jadi dbsia 2 ya. Ini project sia 3 punya saya, file env. Di sini databasenya kita ganti jadi sesuai nama databasenya. Jangan lupa di save. Lalu ini saya close. Di sini kita akan buat tabel dan juga model. Seperti yang diketahui kalau misalkan kita bikin tabel, pasti kita bikin model dengan nama yang sama, gitu ya. Nah cuma, pengalaman dari tahun lalu, ini tuh ada yang namanya nggak sama. Jadi untuk bikin modelnya belakangan aja ya, kita bikin tabelnya aja dulu. Ini juga ada yang, nama modelnya itu, mungkin tidak sesuai dengan nama tabel, jadi mungkin kalian agak bingung sedikit nanti. Lalu di sini kan buat tabelnya itu pakai migration ya. Kan kalau pakai migration itu agak ribet ya, seperti yang kalian pernah alami di semester sebelumnya. Jadi, agak ribet kalau misalkan ada kesalahan di tabel yang kita buat. Jadi nanti kalau misalkan kita migration ulang, itu bakal error karena tabel yang sudah berhasil di-migration itu udah jadi di phpMyAdmin-nya. Nah itu mau nggak mau, tabelnya kita hapus dan kita migrate ulang dan itu, eee, makan waktu banget gitu. Jadi kayaknya lebih baik kita langsung bikin di sini ya, toh kalian udah tahu kan caranya untuk migration seperti apa. Dan pengalaman saya tahun lalu itu pada saat saya bikin, kalau di semester lalu kan di sini nggak ada primary key ya, maksudnya primary key-nya tuh ID gitu kan otomatis. Kalau sekarang ini primary key-nya ditaruh di masing-masing, misalkan kayak kode barang, kode supplier, jadi benar-benar dia primary key-nya, jadi udah nggak pakai ID-ID lagi, gitu. Nah, pada saat tahun lalu itu saya mengajar mata kuliah ini juga, pada saat saya ngikutin skrip seperti ini, tabel yang jadi di PHP-MyAdmin-nya itu nggak semuanya jadi primary key di bagian kodenya. Padahal skripnya udah ada, saya juga nggak tahu itu kenapa, jadi mau nggak mau saya mengedit otomatis maksudnya mengedit manual untuk, primary key-nya di PHP-MyAdmin. Nah, itu kan jatuhnya jadi kayak kerja 2 kali ya. Jadi, saya nggak pakai migration di sini, kita bikin aja, tabel langsung di PHP-MyAdmin-nya. Nah, yang di sini juga, sepertinya belum ada perubahan dari modul tahun lalu, jadi kayaknya masih ada yang salah, eee, jadi saya buat yang versi punya saya sendiri. Nanti kalian saya akan kasih, eee, ini ya, filenya ya. Yang pertama kita bikin tabel barang, ini udah kelihatan ya, kode barang kalau ada tanda begini berarti dia ada primary key-nya ya, jangan lupa. Ini kita buat namanya barang, fieldnya 4 ya. Sama tadi KD BRG, ini saya tab, biasanya jadi saya pencet V jadi varchar, saya tab lagi panjangnya tadi 5, lalu dia primary key. Yang kedua itu nm_brg varchar 25. Saya cepetnya bikinnya gini, nm_brg di tab 2 kali, pencet huruf I jadi varchar, di tab lagi, masukin angka 25. Lalu, harga, di sini kan ada harga integer 11. Nah 11-nya ini tuh nggak usah diapa-apain ya, maksudnya pilih integer udah selesai gitu aja. Ini harga, udah integer, dan di sini stok ya tadi, stok.
Kalau sudah di-save, nah ini sudah jadi. Kita bikin tabel lagi, klik database-nya, tabel yang kedua, supplier. Nah, ini kan tabelnya ada banyak ya. Ini saya nanti akan skip aja, kalian silakan buat sendiri tabelnya. Perhatikan, kalau yang di tiap-tiap detail itu nggak ada primary key-nya, jadi jangan dikasih. Jadi dia tabel utamanya, misalnya ini tabel utamanya adalah tabel pembelian. Nah, kalau detailnya itu dia nggak dikasih primary key, jadi nggak double di sini. Di sini ada primary, di sini ada primary, enggak ya, karena dia field-nya sama. Yang lainnya juga sama. Ini saya skip dulu. Ini saya udah buat tabel-tabelnya ya sesuai yang ada di sini. Kenapa saya pakai file yang punya saya, karena, waktu itu di modulnya ada kesalahan kayak saya cek dulu, ini di sini nama barangnya kan 5 ya, kan nama barang kan pasti lebih dari itu kan, jadi saya ganti jadi, 25 di sini, sesuai yang sudah running ya programnya di saya. Terus perubahannya lagi kalau nggak salah di tiap primary key tabel transaksi kayak pemesanan, pembelian, dan sebagainya, itu kalau nggak salah di modul masih 14, sedangkan, nomor transaksinya tuh kalau nggak salah lebih dari itu deh, jadi nggak muat. Jadi makanya di sini saya ganti jadi 16 semua, gitu. Intinya ini udah, kalian tinggal ngikutin ini aja, semua hurufnya kecil ya, ikutin aja. Nah, di sini kan tadi saya bilang kalau misalkan di tabel-tabel aslinya dia ada primary key-nya, kalau yang detail itu dia nggak ada primary key-nya karena datanya bisa lebih dari satu untuk satu nomor, gitu. Nah, di sini di jurnal juga sama, karena kan jurnal itu satu nomor jurnal ada, kesimpan datanya tuh, eee kayak kas pada apa, misalkan kas pada bank. Nah, berarti yang kas itu masuk ke, nomor transaksi yang nomor jurnal satu dan banknya juga masih masuk ke dalam jurnal satu. Nah, itu kan berarti, eee, harus berulang. Jadi kalau misalkan harus berulang itu jangan dijadiin primary key ya di sininya. Lalu di sini yang kedua, kalian membuat trigger. Trigger ini sebenarnya, eee, di sini ada skripnya ya, lewat skrip, tapi saya lagi-lagi saya nggak lewat skrip karena, agak ribet juga. Di sini trigger tuh yang berhubungan sama, database-nya, tabelnya. Jadi kalau misalkan nanti ada perintah insert, update, delete, ini nyambung, bisa lewat triggernya. Misalnya nanti kita bikin ada update stock. Jadi update stoknya itu kita nggak pakai script, tapi kita pakai trigger aja. Jadi dia jalan otomatis pada saat programnya jalan. Di sini kan disuruh bikin trigger pakai migration ya. Nama triggernya adalah bersih temp pesan. Nah, di sini harusnya seperti ini, tapi saya bikin yang gampangnya aja. Jadi, di sini caranya ini ada 2 triggernya, yang satu lagi sini trigger tambah, maksudnya di sini untuk update stok, kalau yang ini untuk clear, temp pemesanan, maksudnya clear temp pesan. Di sini, eee, selesai bikin ini di-migrate. Nah, ini lagi-lagi saya takutnya ada error, jadi makanya saya bikin langsung dari, sini aja. Caranya di sini pertama klik database-nya dulu, habis klik database-nya klik trigger, baru nanti klik add trigger yang di sini. Di sini klik database-nya dulu, klik triggers, klik add trigger. Nah, ini disesuaikan dengan yang ada di sini. Kelihatan nggak ya di kalian? Yang ini. Yang pertama clear underscore temp underscore pesan, ini namanya clear underscore temp underscore pesan. Bentar. Clear temp pesan, tabel yang bersangkutan ini adalah detail pesan. Di sini after ya, after terus insert, lalu,
delete tem pemesanan. Jadi kalau misalnya setelah, kita memasukkan data, jadi kan after insert ya, setelah memasukkan data ke tabel detail pesannya, maka dijalankan perintah ini, yaitu kita akan mengosongkan tabel tem underscore pemesanan, gitu. Jadi setiap kita nginput data, masukkan data ke dalam tabel detail pesan, maka yang ada di tem pemesanan dikosongkan, gitu. Jadi anggapannya kayak misalnya kalian belanja di Indomaret. Di Indomaret misalkan kalian beli 2 barang. Nah itu kan ada di detailnya kan. Kalian, belinya 2 barang ada di detail, tabel detailnya. Nah pada saat diklik simpan, itu kan udah selesai nih, tabel detail pesannya tuh udah selesai kan, datanya udah masuk ke struknya anggapannya. Nah berarti yang di tem pemesanan itu nanti akan hilang datanya. Anggapannya untuk, customer yang baru membeli lagi pasti kan barangnya udah hilang kan, udah kosong lagi kan tampilannya, kurang lebih seperti itu. Itu, ini untuk clear tem pesan. Kita ketik yang ini, begin delete from, tem underscore pemesanan titik koma end. Ini udah ada ya, begin, terus di sini ada, delete from tem underscore pemesanan titik koma, sini end. Kalau sudah di sini ada root at localhost ya, root at localhost. Nah ini udah ada clear underscore tem underscore pesan. Ini untuk triggernya. Trigger yang kedua, di sini triggernya adalah untuk update stok. Jadi kalau misalnya kita datanya udah masuk ke dalam detail pembelian nih. Setelah menyimpan data ke detail pembelian, maka stoknya otomatis bertambah sesuai dengan stok yang penambahan datanya maksudnya, penambahan data barangnya. Ini update underscore stok. Tabelnya tadi detail pembelian ya. After insert begin update barang, set barang. Begin update barang, set barang dot apa tadi ya? Stok ya. Barang dot stok sama dengan barang dot stok yang lama ditambahkan dengan new dot ity underscore beli. Jadi kan kalau kita beli itu kan ada kuantitinya kan. Nah, kuantitinya ditambahkan dengan jumlah stok barang sebelumnya, maka dia akan diupdate stok barunya. Tuh. Ini titik koma, belum. Yang ini ya, kita ya beli where kade barang, where barang dot kade barang sama dengan new dot kade brg titik koma n ya tadi ya. Kita coba dulu, sama kan ya, new dot kade brg. Nah ini udah ada. Udah selesai untuk membuat triggernya. Tadi harusnya lewat sini tapi kita cari gampang aja, cara gampang aja biar cepet. Lalu di sini ada pembuatan view. View itu bisa gabungan dari beberapa tabel ditampilkan sekaligus. Gitu. Nah, di sini untuk bikin view-nya kita klik tombol SQL yang ada di sini. Script-nya ikuti yang di sini ada, saya masukin nggak ya? Ini saya sama dengan yang ada di modul, yang beda hanya di bagian akhir kalau nggak salah yang ini. Saya juga nggak tahu kenapa di semester lalu itu saya nggak bisa tampil
karena beda di akhirannya ya. Ini saya ada Debesia 2 Debesia 2-nya ini semua karena saya bikin, pertama pakai script juga, tapi saya edit. Nah, pada saat diedit itu tampilannya ada beginiannya semua, tapi sama aja, script-nya bisa jalan. Ini di akhirnya itu kalau nggak salah Lapstock itu group by-nya cuma kode barang. Nah, di saya itu nggak running, view Lapstock yang ini ya. Nah, di sini kan dia pokoknya di akhir ada group by barang dot kode barang. Nah, di saya tuh nggak running, di saya bisanya runningnya seperti ini. Jadi di group by-nya ada kode barang, nama barang, harga, dan stoknya gitu. Jadi nanti, mudah-mudahan pakai yang ini langsung bisa ya, karena di semester lalu itu, eee, pertemuan mengenai laporan itu kan biasanya di akhir-akhir ya, kalau kita juga di semester lalu juga gitu kan, belajar tentang laporan itu di akhir. Nah, itu tuh error, banyak banget errornya. Jadi kalau ini dihapus, kita bikin ulang tabelnya lagi. Nah, itu jadi kerjaannya 3 kali lipat kalau menurut saya. Soalnya kita kan ngapus tabel, kita bikin tabel ulang, kita isi datanya ulang, gitu. Jadi agak ribet, ini mudah-mudahan bisa ya. Kita bikin yang ini dulu, yang pertama view temp pesan. Di sini create view temp pesan, namanya adalah view temp pesan. Nah, di sini yang akan ditampilkan tuh apa? Di sini yang dipilih adalah kode barang yang ada nih, kode barang yang ada di tabel temp underscore pemesanan. Di situ dijadikan field KD_BRG. Lalu gabung nama barang dan juga harganya. Ini ada penjelasannya nih kalau nggak salah. Nah, ini. Jadi kita tuh pengen ngambil data, tapi kalau view itu tadi saya bilang ngambil data, menampilkan data, gabungin dari beberapa tabel gitu. Makanya di sini harus ada nama tabelnya dulu, baru nama fieldnya. Karena bisa jadi kayak gini kan beda. Barang dot harga berarti kan ngambil dari tabel barang, sedangkan ini dari tabel temp underscore pemesanan. Jadi beda-beda. Jadi tabel induknya disebutin dulu, titik, baru nama fieldnya apa gitu. Nah, ini view underscore temp underscore pesan yang dipilih pertama adalah field kode barang dari tabel temp underscore pemesanan, dijadikan namanya adalah field KD underscore BRG di view-nya nanti. Habis itu koma, tampilkan juga nama barang dari tabel barang, koma, harga dari tabel barang. Jadi nanti yang tampil kayak gini. Ada nama barangnya, ada harganya, itu jadi gabung. Terus habis itu, gabungan ini dijadikan fieldnya namanya nm_brg di view-nya nanti pada saat tampil. Lalu tampilkan, quantity pesannya dari field temp underscore pemesanan dan ditampilkan dalam bentuk namanya kita pesan, tampilkan harganya dikali dengan kuantitinya berapa, itu ditampilkan dalam bentuk field sub underscore total. Dari mana aja? Dari, tabel temp underscore pemesanan di-join ya, jadi digabung dengan tabel barang. Di mana? Nah, ini syaratnya kalau kita mau join table, itu adalah di dalam 2 table ini harus ada satu field yang sama. Nah, jadi sini di mana field yang samanya adalah temp_pemesanan.kdbrg sama dengan barang.kdbrg. Jadi intinya harus ada field yang sama kalau mau join. Kalau nggak ada yang sama itu nggak akan bisa di-join, gitu ya. Biasanya di sini yang dijadikan field yang sama dengan join itu biasanya adalah primary key-nya. Gitu. Kalau temp pemesanan kan karena dia itu tabel yang temporary ya, jadi nggak bakal ada primary. Jadi yang utama di primary-nya dari tabel barang, gitu. Jadi harus sama. Ini bisa di-copy aja sama kalian. Ini saya juga udah ada ya di sini sama aja, kecuali yang tadi paling akhir. Ini SQL. Nah, ini jadi ya, ini ada view. Ini kan tabel, yang ini ada view-nya.
Ini view time pesan, kalau diklik nggak ada apa-apanya. Nah, hanya ini aja. Saya bilang ada tampilannya kan ya, tampilnya adalah yang pertama KDBRG dari pemesanan ditampilkan sebagai KDBRG, terus yang ini gabungan akan ditampilkan sebagai NMBRG, terus ada quantity pesan dan juga ada subtotal ya, subtotal itu hasil dari harga dikali dengan quantity pesannya. Nah, jadinya seperti ini, tuh. Lalu kita bikin, saya mau cek yang tadi masih ada kan ya, trigger-nya. Oh, ini masih ada. Kita ke SQL lagi, kita bikin lagi yang kedua, itu view tampil underscore pemesanan. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, di-join, yang di-join adalah barang tabel barang dan detail pesan. Di mana detail pesan.kdbrg sama dengan barang.kdbrg. Itu. Nanti di sini yang ditampilkan adalah kode barang dari detail pesan, ditampilkan sebagai kode barang, lalu nomor pesan dari detail pesan ditampilkan sebagai no underscore pesan, nama barang dari tabel barang ditampilkan sebagai nm_brg, lalu di sini ada quantity pesan dari tabel detail pesan ditampilkan sebagai kti_pesan, dan di sini ada subtotal sebagai subtotal. Sebentar, ini ada error. Detail pesan, kolom tidak diketahui detail pesan sub_total. Namanya itu subtotal ya kalau nggak salah ya? Detail pesan. Oh, subtotal ya, nggak ada underscore-nya. Coba kita buat ulang. Di sini subtotal ya. Nah, nah, diganti ya. Berarti ini saya ganti subtotal, lalu ini subtotal. Yang ketiga, tampil underscore pembelian. Sama seperti tadi, ini tapi bedanya dia dari tampil pembelian, dari tabel barang dan juga tabel detail pembelian yang di-join. Yang ketiga udah. Yang keempat, laporan jurnal. Yang kelima itu yang tadi ya, yang ini. Eh, saya pakai yang punya saya dulu. Mudah-mudahan ke depannya bisa ya, karena bisa running sih kalau di saya ya, yang seperti yang kemarin saya tampilkan, kalau pakai script yang di modul itu saya nggak bisa running. Nah, ini kan saya karena DB SIA 3 ya, berarti ini saya satu-satu saya ganti-ganti dulu. DB SIA 3. Jadi di sini tuh dia tampilannya lebih komplit lagi, bukan hanya tabel sama nama fieldnya aja, tapi sekaligus nama database-nya disebutin. Karena ini hasil editan ya. Gak ada yang DB SIA 2 lagi kan ya.
Mudah-mudahan bisa. Nah, ini udah bisa. Sudah selesai untuk buat, eee, view-nya, sekarang kita ke pembuatan model. Nah, ini pembuatan model tadi kita sesuaikan aja dengan yang ada di tabel yang udah kita buat. Agak apa ya, kalau buat model tuh bikin bikin namanya itu agak susah, kadang sesuai, kadang enggak gitu. Ini yang udah saya sesuaikan di sini, pertama model barang, PHP Adlisan, make model, barang. Ini di project SIA 3 saya ke terminal aja ya. Nah, ini udah ada, mudah-mudahan bisa. Ini agak lama ya. Nah, ini udah ada. Model tuh biasanya di app ya, kalau nggak salah. Nih, udah ada nih, model barang. Kalau user kan memang dari sananya kalau nggak salah udah ada. Ini model barang. Yang kedua tadi model supplier ya. Ini langsung kebentuk. Lalu akun, setting. Ini kalau kalian bingung kenapa ini pakai huruf besar, sedangkan tadi pada saat bikin eh, tabel itu huruf kecil. Kalau tabel itu karena memang kebacanya huruf kecil ya kalau di PHP MyAdmin-nya, tapi kalau misalkan di script ini, nama model, nama kelas itu harus huruf besar. Tadi setting ya. Ini pemesanan. Salah. Pemesanan, lalu detail underscore pesan. Nah, ini kan detail pemesanan ya. Tadi kan kita bikin tabelnya namanya tuh apa ya? Detail pesan. Ini kan detail pesan. Ini biar biar nggak bingung ya. Detail pesan aja deh. Karena memang ada nama yang agak beda. Nah, ini detail pesan sama ya detail pesan. Terus eh tem underscore pesan. Tadi kita bikin tabelnya kan ya? Nah ini kan tem underscore pemesanan. Jadi ada yang memang eh apa ya? Kita bikin tapi kadang nggak ada tabelnya karena itu nanti buat terhubung ke view-nya juga itu kita bikin modelnya. Ini kan ada tem pesan ya. Tem pesan itu kan ternyata kalau nggak salah itu nama view kan ya? Yang mana tadi? Yang ini. Jadi pokoknya ada beberapa yang nyambung ke view, makanya mungkin namanya agak beda dengan, kok ini nggak sesuai dengan yang tabelnya gitu maksudnya. Silakan dibuat aja dulu. Toh misalkan nanti udah dibuat tapi nggak dipakai itu nggak apa-apa. Soalnya dari tahun lalu itu saya juga bikin gitu, ada banyak yang dibikin tapi ternyata nggak kepake. Tuh di modulnya seperti itu jadi diikutin. Ini pembelian, lalu detail pembelian. Nah tadi kan kita nggak bikin tabel beli ya, kita bikinnya tabel pembelian. Ini kalau nggak salah nanti nyambung ke view juga deh. Nah ini kan tadi kita bikin tabelnya adalah tabel retur underscore beli, tapi nama modelnya adalah retur.
retur aja. Jadi semoga kalian nggak bingung ya. Oke, ini udah selesai semua. Ini sudah selesai, untuk pertemuan 2 sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.